Selamat datang di ibadah online JC. Saya percaya bahwa kita semua dimanapun kita ada, kita dalam keadaan baik, karena kita percaya bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Meskipun di dalam kondisi yang seperti ini, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan dari setiap kita. Memasuki bulan yang baru, kita punya tema yang baru dan kita sebut Teachable. Nanti akan dibawakan oleh Chess TV, dan tetap dipantengin, jangan di skip. Dan kita percaya akan apa yang dibagikan itu akan memberkati kehidupan kita dan mengubahkan kehidupan dari setiap kita. Kita juga punya beberapa informasi. Yang pertama, kita punya prayer request bagi teman-teman yang punya pokok doa yang ingin teman-teman bagikan, dan kita bisa doakan bersama. Teman-teman bisa ke Instagram JC atau Instagramnya Chess TV. Teman-teman bisa taruh pokok-pokok doa kalian di sana. Nah, kita juga punya informasi yang kedua, yaitu setelah ibadah ini selesai, teman-teman bisa berikan persembahan teman-teman melalui rekening GBI MPI. Nah, kita juga punya memory verse, ayat hafalan, itu di Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Teman-teman bisa hafalkan ayat ini, biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang kehidupan kami, Tuhan sudah boleh sertai, sehingga kami masih dalam keadaan yang baik. Kami tidak kekurangan yang baik daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Dan Bapa, biarlah hari ini Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan, dan kami boleh belajar sesuatu melalui firman-Mu, dan itu boleh memberkati kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami tidak jadi pribadi yang sama lagi ya Tuhan, ketika pola pikir kami berubah ya Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar dan belajar ya Tuhan, agar kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kembali dari awal kita naikkan pujian, katakan ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun
kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan buat kebaikannya, buat kasih setianya, buat penyertaannya yang begitu sempurna atas hidup kita, teman-teman. Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanku. Dia sendiri yang akan menyertaiku. Dia tidak akan membiarkanku dan tidak akan meninggalkanku. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Karena penyertaan yang begitu sempurna buat hidup kita saat ini, biarlah waktunya kita, biarlah bagiannya kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Mau sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan buat kebaikannya, buat kesetiaannya atas hidup kita, teman-teman, sehingga kita masih ada sampai ini, detik ini, hari ini. Mari sembah Tuhan saat ini. Kami menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Perlukan kasih-Mu, Bapa, Bapa. Allahku yang pegang kuatku. Mari kita sekali lagi naikan pujian, dikatakan, Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Yesus. Kau pegangku, tak dapat hidup, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Kau alasan selama ku hidup. Benar Tuhan, Kaulah alasan kami sehingga kami ada detik ini, berdiri di tempat ini. Kaulah alasan kami sehingga kami berani untuk melihat hari depannya, Tuhan. Sebab karena Engkau ya Bapa, sebab karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh menyembah-Mu saat ini. Shalom anak-anak muda, apa kabarnya? Rasanya rasa rindu ini tidak bisa kita bendung lagi setelah hampir 1 bulan lebih kita tidak bisa ibadah bersama. Tapi no worries, tidak ada masalah. Kita bisa terus kontak satu sama lain lewat online service ini dan lewat aplikasi lainnya bersama dengan mentor-mentor lainnya. Nah, bulan ini kita belajar tentang yang namanya teachable atau sikap mudah diajar. Kita belajar kenapa sih penting banget untuk punya sikap hati yang seperti ini? Karena kebanyakan anak-anak muda itu seringkali bilang bahwa saya adalah yang paling benar dan orang lain belum tentu benar. Banyak anak-anak muda yang sering saya dengar juga sering bilang bahwa oh, pemikiran saya itu lebih benar dari teman-teman saya. Jadi kalau misalnya ada yang kasih masukan atau kasih pendapat, kebanyakan kita langsung menolaknya di awal.
seperti itu. Tapi di sharing kali ini kita akan belajar sikap yang penting ini untuk kita bisa punya sikap yang mudah diajar bersama-sama. Nah, saya punya 2 buah benda di sini. Yang pertama itu adalah batu. Batu ini punya sikap atau sifat dasar keras ya. Tapi saya punya satu lagi benda, yaitu anggap aja ini clay ya. Biasa yang dimainin, dibentuk-bentuk gitu ya. Sifat dari clay ini apa? Lembut, kebalikannya. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini. Ketika kita ditanya, apakah kamu salah satu orang yang punya sikap hati yang mudah diajar? Ya pertanyaannya cuma satu. Apakah kamu punya hati yang seperti batu atau kamu punya hati yang seperti clay? Kalau misalnya kita punya hati yang seperti clay, otomatis kita adalah orang yang mudah sekali untuk dibentuk. Kita mau dan bersedia dibentuk oleh Tuhan. Kita mau dengarkan pendapat dari orang lain, dari orang tua kita, dari orang-orang terdekat kita, bahkan orang-orang yang mungkin mengasihi kita. Kita mau dengar-dengaran dengan nasihat mereka. Tapi satu sisi ada orang lain yang mungkin punya sikap hati yang seperti batu. Dalam arti apa? Keras, punya pendirian sendiri. Ketika dia punya satu alasan, tidak ada satupun orang yang bisa menggoyahkan alasan itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah sebuah batu itu bisa dibentuk? Pertanyaan, bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Bisa dalam arti ketika batu ini kita ambil palu gitu ya, kita hancurkan, lama-lama dia akan bentuknya akan berubah dan baru bisa kita bentuk ulang menjadi sesuatu yang lain. Tapi ketika hati yang keras atau hati yang seperti batu ingin dibentuk, maka akan melalui proses yang sangat menyakitkan, harus dihancurkan terlebih dahulu. Maka hari ini kita akan belajar dalam sharing kita lebih lanjut tentang kita lebih baik memilih hati yang seperti apa gitu ya. Nah, siapkan Alkitabmu, kita buka sama-sama di di Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Dikatakan bahwa Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, di kitab Yehezkiel ini dikatakan bahwa apa? Tuhan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, supaya kita punya hati, sikap yang mudah dibentuk untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya how? Bagaimana caranya untuk kita bisa punya sikap yang mudah diajar? Saya hari ini kita akan share 2 poin aja, cukup sederhana, tapi saya harap ini bisa kalian renungkan baik-baik dalam hati, bisa kita praktekkan sama-sama. Bukan hanya kita dengar dan catat saja. Ada amin anak-anak muda? Nah, langkah pertama sebelum kita masuk, kita harus punya langkah 0 yang saya sebut sebagai langkah 0 ya. Jadi sebelum kita masuk ke cara yang pertama dan kedua, harus ada satu keputusan yang kita ambil. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk mau punya hati yang mudah diajar. Banyak anak-anak muda hanya mengikuti apa yang orang lain katakan. Banyak anak-anak muda hanya seringkali bicara tanpa ambil keputusan. Mereka hanya omong doang atau omdo ya. Tapi hari ini kita mau belajar sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang Tuhan kasih, kita harus punya sikap hati, ambil keputusan untuk kita mau dibentuk oleh Tuhan, mau mempersiapkan hati kita untuk bisa diajar oleh Tuhan. Ada amin? Nah, kalau sudah ambil keputusan, kita baru bisa masuk ke 2 poin berikut ini. Yang pertama, caranya untuk kita bisa punya sikap yang mudah diajar yaitu apa? Hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Boleh sama-sama kita katakan hati yang dipenuhi firman Tuhan. Jadi, kalau kita buka ayatnya di Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Kalau kalian mungkin lebih suka versi bahasa Inggris, kalian boleh cek dalam bahasa English Standard Version. Itu juga lebih menjelaskan. Di sini dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.
Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Di ayat yang 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang benar? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang kudus di hadapan Tuhan? Banyak fenomena yang terjadi di antara anak muda saat ini, kita lebih cenderung suka mengomentarin, ambil posisi sebagai netizen, benar ya? Kita cenderung melihat sesuatu langsung menilai secara negatif. Padahal kita belajar untuk ambil posisi sebagai orang yang kelakuannya bersih, baik, benar, jujur di hadapan Tuhan. Nah, hati yang dipenuhi firman Tuhan seperti itu. Kita sudah tahu bahwa kita dibenarkan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Otomatis kita harus menjaga supaya hidup kita tetap baik, karena hidup kita ini adalah, tubuh kita adalah bait Allah, hidup kita ini adalah titipan dari Tuhan untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain, untuk kita bisa hidup kita berbuah dan buahnya dinikmati orang lain, dicicip rasanya manis gitu ya. Nah, banyak orang yang bilang, untuk apa sih kita mempertahankan kelakuan yang bersih? Ya, untuk jadi berkat untuk orang lain. Tapi ada juga yang bilang, aku mau belajar firman Tuhan itu tunggu aku udah umur mungkin 50-an tahun ya, tunggu aku udah tua lah. Kenapa? Karena sayang dong, hidup aku ini ada banyak yang bisa dilakukan, waktuku nanti habis cuma untuk baca firman Tuhan. Saya cuma mau bilang apa? No, justru semenjak kamu masih muda, kamu harus belajar, mulai ambil waktu, menyerahkan masa mudamu untuk belajar firman Tuhan, untuk mencari firman Tuhan, untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Kalau dikatakan bahwa kapan kita harus mulai? Ya mulai dari sekarang. Justru sejak kamu masih remaja, justru sejak kamu masih muda. Terutama untuk anak-anak JC yang ada di Palembang ya. Saya doa, saya selalu merindukan untuk kalian bisa jadi generasi yang cinta firman Tuhan, generasi yang bukan hanya mengasihi firman Tuhan, tapi kalian jadi pelaku akan firman Tuhan itu sendiri, amin. Nah, kalau sejak dari muda, dari remaja, kalian sudah sering baca firman Tuhan, spend waktu bareng sama Tuhan, dalam doa, menyembah sendiri di rumah, enjoy waktu kalian mentoring, fellowship satu sama lain di gereja, atau kalian terbiasa untuk say no dengan dosa, kalian terbiasa untuk menghadapi tantangan, rintangan dengan kekuatan yang Tuhan beri, maka dari situ akan muncul kebiasaan sejak dari kalian muda. Waktu kalian nanti jalankan hidup terus menerus, itu akan membantu kalian untuk membuat keputusan yang tepat di saat yang tepat, karena kalian sudah terbiasa mengisi hidup kalian dengan firman Tuhan, terus belajar firman Tuhan, terus diisi dengan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, contoh dari Alkitab itu ada siapa? Ada Daniel dan 3 temannya yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kalian baca dan tahu ceritanya, ini adalah mereka adalah bangsa Israel yang dipaksa masuk ke dalam pembuangan di Babel. Jadi di saat itu mereka lagi di zona nyamannya nih, terus terpaksa diambil, diangkut, dibuang ke kerajaan Babel. Di situ mereka, tapi ternyata ketika mereka masuk ke masa pembuangan, hidup mereka bukan makin down, bukan makin turun, tapi justru hidup 4 orang ini makin naik. Kenapa? Dicatat di dalam Alkitab, Daniel adalah termasuk dalam 3 pemimpin termuda waktu itu di dalam kerajaan Babel atau Raja Persia ya. Dia diangkat sebagai penasehat yang dipercaya walaupun umurnya masih sangat muda, dan dia termasuk dari kaum bangsa Israel. Dari sini mungkin kita bisa belajar seperti ini. Banyak anak-anak muda bilang gini, aku gak punya banyak waktu untuk belajar firman Tuhan, aku cukup sibuk dengan tugas, dengan sekolah, apalagi online school kali ini ya. Cuman banyak orang yang buat excuse, buat alasan untuk tidak belajar firman Tuhan karena tidak menganggap itu sesuatu yang penting. Kalau kalian tahu dari kisah Daniel dan 3 temannya tadi, mereka ketika dihadapkan pada satu proses, ditantang untuk memilih Tuhan mereka atau memilih untuk diselamatkan oleh Raja Babel saat itu, mereka lebih memilih Tuhan mereka. Bahkan mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, rela dibuang ke dalam perapian nyala-nyala api ya, tapi akhirnya mereka diselamatkan. Daniel rela dibuang ke dalam gua singa,
karena berdoa kepada Tuhan. Tapi di endingnya Daniel pun selamat, tidak ada terjadi apapun walaupun dia sudah satu malam dimasukkan ke dalam gua singa. Di situ kita bisa belajar bahwa orang-orang, terutama anak-anak muda ya, untuk kita saat ini khususnya, kita tahu bahwa firman Tuhan itu sendiri adalah kekuatan buat kita. Itu yang jadi sumber, jadi pedoman buat hidup kita. Pedoman hidup kita bukan dari media sosial, bukan dari YouTuber ya, atau bukan dari sosok-sosok pemimpin lainnya, tapi pedoman hidup kita yang sebenarnya hanya dari firman Tuhan saja. Karena firman Tuhan ini adalah murni yang akan membuat hidup kita makin hari makin naik di hadapan Tuhan, seperti itu. Nah, kalau kalian baca di ayat selanjutnya, di ayat 12 sampai ke 13, itu kita akan menemukan intinya adalah kita menghidupi firman Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Artinya apa? Kita menganggap Tuhan itu sebagai guru dalam kehidupan kita. Kita adalah murid, kita punya hati sebagai murid yang mau dengar-dengaran belajar apa yang Tuhan katakan kita dengar, apa yang Tuhan katakan kita catat lewat firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan kita coba lakukan, apa yang Tuhan katakan kita coba renungkan. Bahkan makanya di JC juga kita sering, mentor-mentor sering minta kan, ayo adik-adik, firman Tuhan jangan hanya dibaca, tapi dihafalkan, direnungkan. Suatu saat waktu kita lagi dalam masalah, firman itu akan muncul dalam hati kita, menguatkan hidup kita sendiri, seperti itu. Terus di ayat 14 sampai 16 itu kalian akan bisa baca bahwa di ayat 15-nya, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Di sini kita bisa belajar bahwa firman Tuhan itu adalah seperti harta karun ya. Harta ini tidak akan bisa ditemukan oleh orang sembarangan, hanya orang yang gigih tekun mencari firman Tuhan yang akan mendapatkan harta itu. Jadi bukan hanya kita taat pada firman Tuhan atau menghidupi firman Tuhan, kita juga harus merenungkan firman itu siang dan malam gitu ya. Nah, poinnya dari poin yang pertama ini adalah firman Tuhan itu yang jadi kunci untuk mengubah hidup kita. Kebanyakan kita menggantungkan hidup kita, oh aku mau better life nih, aku mau punya hidup. Maka kamu sibuk mencari seminar-seminar gitu ya, kamu sibuk mencari panutan-panutanku gitu ya, yang mana yang bisa jadi panutan. Tapi hari ini saya mau encourage teman-teman sekalian bahwa yang bisa jadi sumber untuk hidup kita bisa jadi lebih baik adalah hanya firman Tuhan. Apapun yang kamu pikirkan, pertimbangan apapun, keputusan apa yang mau kamu ambil, semua harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan ya, maka itu bisa dilakukan. Kalau Tuhan menurut Tuhan itu no, maka jangan coba-coba dilakukan gitu ya. Nah, poin kedua cukup jelas ya teman-teman ya. Poin pertama, jadi kita belajar untuk punya hati yang diisi dengan firman Tuhan, bukan diisi dengan hal-hal yang lain seperti games atau film-film Korea atau film-film yang lain, tapi kita bisa spend time untuk mengisi pikiran kita, hati kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Nah, poin yang kedua adalah gimana caranya untuk kita bisa punya hati atau sikap yang mau diajar, yaitu hati yang berdoa, punya hati yang berdoa. Doa itu kalau ditanya itu apa? Sama seperti handphone. Ketika kita mungkin pergi ke suatu tempat tapi lupa bawa charger, di saat HP kita lowbat, baterainya 0%, kita tidak akan bisa menggunakan lagi HP kita, benar? Karena kita nggak bawa chargernya, nggak ada sumbernya untuk mentransfer energi dari listrik kembali ke handphone. Atau doa itu sama seperti dengan mobil, membutuhkan bahan bakar. Itu saya pernah dulu kecil suka yang namanya mobil tronton ya, tronton gandeng ya, mobil aja ada gandengannya ya. Nggak bercanda. Jadi mobil itu mau mobilnya sebagus apapun, sebut aja mereknya apa ya, mobil balap kah, mobil apalah gitu ya, kalau nggak ada bahan bakarnya, maka itu hanya akan jadi pajangan, tidak akan bisa dipakai. Nah, sama seperti itu, anak muda banyak bilang seperti ini, Kak atau Cek, aku ini nggak pernah doa, tapi hidupku tetap jalan aja. Ya, memang benar sekarang berjalan, tapi itu hanya bicara soal waktu ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok ya, bahkan kita nggak tahu kalau dunia akan menghadapi wabah seperti ini. Makanya kita perlu sekali yang namanya doa untuk kita bisa menyerahkan hidup kita kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kalau kita baca ayatnya di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulangin ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa penting sekali berdoa? Karena waktu kita berdoa kita sedang bangun hubungan dengan pencipta kita. Kita sedang membangun hubungan dengan sesuatu yang sudah lebih dahulu mengetahui hidup kita akan jadi seperti apa gitu ya. Waktu kita berdoa, kita juga bukan sedang meminta Tuhan mengubah atau membantu masalah kita gitu ya supaya cepat selesai. Tapi waktu kita berdoa, hati kita yang sedang diubahkan oleh Tuhan. Ada hati yang diubah dari yang tadinya panas karena emosi. Waktu setelah kita berdoa, ambil waktu spend time bareng sama Tuhan, hati kita diubahkan, dilembutkan Tuhan jadi lebih sabar, jadi lebih pengertian dengan orang lain seperti itu. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan tidak mengubah kondisi kita mungkin, tapi Tuhan mengubah diri kita sendiri, baru kita punya kekuatan untuk bisa menghadapi hidup dan masalah kita ke depannya. Nah, banyak ada anak muda yang nanya sama saya, gimana caranya untuk kita bisa punya atau suka berdoa gitu ya. Yang ada cara lain ya, kamu harus memberikan waktumu gitu. Kalau kamu tidak memberikan waktumu, kamu tidak akan bisa mendapatkan berkat dari hidup di dalam doa ini gitu. Maka kamu sebagai anak muda, ayo siapkan waktumu. Bukan hanya siapkan waktu untuk cek Instagram atau cek YouTube gitu ya, atau stalk teman-teman yang lain, tapi kamu siapkan waktu untuk bisa benar-benar baca firman Tuhan, berdoa di dalam Tuhan. Oke? Itu 2 poinnya untuk kita bisa punya sikap hati yang mau diajar atau mudah diajar. Saya harap ini bisa kita simpan baik-baik dalam hati kita. Baca lagi ayat-ayat yang tadi sudah saya sebutkan di rumah. Mumpung lagi di rumah banyak waktu, direnungkan baik-baik supaya kita bisa lebih kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, sebagai penutup kita akan baca 1 ayat lagi di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Tuhan mengerti dan peduli akan penderitaan kita. Termasuk di saat kita lagi menghadapi musim seperti ini ya, tidak ada, dunia pun sedang menderita, banyak orang yang berteriak minta pertolongan tapi tidak tahu harus minta pertolongan siapa. Tapi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, karena Tuhan yang akan memberikan kelegaan itu sendiri buat kita. Ada amin ya. Nah, saya mau kesaksian sedikit. Jadi di awal akhir tahun kemarin ya, 2019, saya sempat merasakan tidak enak badan terus menerus ya, sampai akhirnya tepat di awal tahun saya harus menginap di hotel berbintang ya, di rumah sakit gitu maksudnya. Jadi saya harus opnam karena tipes, jadi harus istirahat di rumah sakit. Di situ dalam masa seperti itu saya tidak bisa buat apa-apa, hanya bisa berbaring gitu ya, disuntik berapa kali, minum obat berapa jenis gitu ya. Selama 6 hari di rumah sakit saya banyak sekali diingatkan Tuhan bahwa ternyata hidup kita ini bukan hanya pakai kekuatan kita sendiri, tapi harus pakai kekuatannya Tuhan. Banyak pekerjaan saya yang tertunda, pelayanan pun tidak bisa, ada banyak hal-hal penting yang tertunda, saya merepotkan banyak anggota keluarga saya, harus mengurus saya waktu di rumah sakit dan sebagainya. Itu benar-benar dalam posisi yang down banget buat saya di awal tahun justru, padahal saya sudah mau berniat untuk menekan gas gitu ya, mau ngegas tahun ini, mau buat sesuatu yang baru, apalagi untuk anak-anak JC gitu, saya mau buat sesuatu yang intinya yang baru lah gitu. Tapi tiba-tiba saya harus drop dan harus dirawat di rumah sakit, menghabiskan waktu di sana. Tapi di sana saya justru belajar bahwa Tuhan itu yang akan berperang, yang akan maju berperang dalam hidup kita. Maka dikatakan bahwa jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi di ayat itu dikatakan bahwa
beban dan kuk yang Tuhan pasang itu ringan karena apa? Kita berbagi bebannya dengan Tuhan. Tuhan mau menanggung beban kita bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita sendiri yang tanggung bebannya sangat berat sekali. Tapi ketika kita menyerahkan beban itu sama Tuhan ke tangan yang tepat, kekuatan Dia lebih besar dari kekuatan yang kita punya. Kekuatan, saya rasa ketika Tuhan yang angkat beban kita tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga sedikit pun karena kekuatan Tuhan jauh lebih besar dari kekuatan kita. Makanya Tuhan katakan beban dan kuk yang Tuhan pasang itu ringan karena Tuhan yang mau membantu kita, menolong kita supaya kita bisa jalankan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jangan jalan sendirian gitu. Jadi saya mengajak teman-teman, kalau hari ini engkau sedang merasakan beban yang begitu berat dalam hidupmu, mungkin di masa-masa wabah ini kau kehilangan orang-orang yang kau kasihi, ada banyak penderitaan yang kau harus hadapi, bahkan ekstra double lebih dari setahun-tahun sebelumnya. Kita hari ini dapat pesan dari firman Tuhan apa? Tetap mengandalkan Tuhan, bebanmu serahkan kepada Tuhan karena Tuhan yang sendiri yang akan memberikan kelegaan. Dia peduli dan Dia yang akan berperang menggantikan kamu. Kamu cukup ambil waktu untuk beristirahat dalam masa sabat gitu ya dengan Tuhan. Nah, saya rasa itu aja dari saya hari ini sharingnya. Semoga berkat hari ini bisa kita simpan baik-baik dalam hati kita. Kita belajar untuk bisa punya hati yang mau diajar oleh Tuhan, mudah dibentuk oleh Tuhan, supaya hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita nggak akan dapatkan keuntungan punya sikap teachable ini dari orang lain karena ini sifatnya self development ya. Jadi di dalam diri kita sendiri kita akan jadi orang yang mungkin more enjoy, more happy karena kita punya hati yang humble, mau dengarkan orang lain. Ketika orang lain kritik kita tidak langsung marah atau tidak langsung menolak, tapi kita mau dengan humble menerima dulu, mau berubah supaya hidup kita jadi lebih enjoy ya, lebih enteng ke depannya gitu. Itu aja dari saya. Nah, sebelum saya tutup, tadi konselor sudah menyampaikan bahwa kita ada ayat renungan ya di Filipi 4 ayat 9 itu kita teman-teman bisa baca, nanti ulangin lagi, dihafalin 1 minggu ini sampai nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya, di online service di channel JC Wongkito dan di channel GBI MPI. Dan untuk teman-teman juga yang rindu terus memuji menyembah Tuhan di hari-hari biasa, gembala kita dari Rayon 15 itu ada membuat menara doa online setiap hari Selasa sampai Jumat. Itu kalian bisa cek di Instagram dan di YouTube atau di description box di YouTube ini ya. Jadi kalian bisa ajak orang tua sama-sama untuk kita bisa terus menyembah Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, terus belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan hidup di dalam doa. Saya rasa biar kita bisa terus berjalan di dalam Tuhan bersama-sama gitu ya. Nah, sebelum saya akhirin, saya punya pesan sedikit untuk leaders dan jemaat JC yang di Palembang. Buat anak-anak muda, itu memang kita didesain tidak untuk berdiam diri ya, apalagi di masa seperti ini, di wabah seperti ini, kita harus dituntut untuk stay di rumah. Tapi nggak ada masalah, tapi justru di masa ini kita belajar untuk bisa hidup di masa sabat, di masa dimana kita menyerahkan kekuatan yang kita punya kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang lebih berharga, yaitu apa? Dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan, mempererat hubungan kita dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan keluarga, tetap hidup rukun, stay healthy, tetap bahagia dimanapun kalian berada, terus membantu sebisa mungkin dari apapun yang kita punya, dari platform media sosial atau sebagainya. Kalian bisa terus memberikan berkat lewat kata-kata kalian, lewat ayat-ayat firman Tuhan yang kalian share ke medsos, mungkinnya itu bisa jadi kekuatan buat teman-teman yang lain gitu. Oke, itu aja dari saya. Saya harap ini bisa memberkati. Mari kita berdoa. Siapkan hatimu hari ini. Bapak, hari ini kami berdoa biar Tuhan setiap yang kami sudah pelajarin hari ini boleh jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk kami bisa punya hati yang siap untuk diajar oleh Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami dipanggil untuk menyenangkan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Hari ini kami hamba berdoa untuk
teman-teman ya Tuhan, untuk anak-anak remaja yang ada di Palembang, di kota ini, di bangsa ini Indonesia, atau bahkan di negara-negara ya Tuhan. Dan Tuhan, Kau yang berikan kami kekuatan untuk kami bisa ambil bagian dalam memenangkan nama-Mu ya Tuhan di antara anak-anak muda. Kami percaya bahwa kemenangan itu sudah jadi milik kami karena kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang begitu peduli dalam kehidupan kami. Jagain ya Tuhan, lindungin, sertai dimanapun adik-adik hamba-Mu ini berada. Biar Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna yang terus menjaga hidup mereka sampai kapanpun ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat untuk menghadapi hari-hari ini, kerukunan dengan setiap keluarga ya Tuhan. Biar ada nyanyian pujian dalam setiap keluarga boleh dinaikkan, hati yang rukun boleh dikembalikan lagi di dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia, berdoa untuk pemimpin kami Bapak Presiden dan Wakilnya dan setiap jajarannya. Dan Tuhan, Kau yang berikan hikmat untuk bisa menyelesaikan masalah ini, memberikan solusi yang terbaik untuk bangsa ini, dan jadikan bangsa kami jadi bangsa yang lebih kuat, jadi bangsa yang takut akan Tuhan, jadi bangsa yang mengerti bahwa Engkau hanya satu-satunya kekuatan yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biar firman ini jadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Sebentar kita akan akhirin ibadah online kita hari ini. Siapkan hatimu untuk kita bisa terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan kita. Teman-teman, terimalah berkat, kasih dan sukacita dari Tuhan Allah kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, supaya hidupmu terus jadi berkat dan hidupmu terus berbuah, untuk buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang, mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita sorakan, amin.